Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Quratul Aini, mahasiswa semester 5 di Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai topik yang lagi hangat nih teman-teman, yaitu tentang IMF yang kabarnya baru saja menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2%. Nah, kira-kira apa ya dampaknya buat dunia, termasuk Indonesia mungkin? Yuk kita bahas bersama. Nah, menurut laporan terbaru IMF, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan naik dari 3% menjadi 3,2%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh penurunan inflasi, stabilnya kebijakan moneter, dan meningkatnya perdagangan internasional. Nah, kalau dilihat dari sisi ekonomi internasional, ini kabar yang bagus banget ya teman-teman. Karena kalau ekonomi dunia tumbuh, biasanya perdagangan internasional atau perdagangan global, terus investasi dan nilai tukar juga ikut membaik. Tapi tentu aja nggak semua berjalan mulus ya. Masih ada beberapa faktor ya, kayak konflik geopolitik, terus perang dagang antar negara besar yang kayak sekarang itu China dan Amerika. Dan yang terakhir ada perubahan iklim yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Jadi walaupun positif, IMF tetap ngingetin buat semua negara harus berhati-hati. Nah, kalau buat Indonesia sendiri gimana? Kabar ini bisa jadi peluang ya teman-teman. Misalnya nih, ekspor bisa meningkat, terus rupiah berpotensi stabil, serta investor asing bisa lebih percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi tetap ada tantangannya ya teman-teman, misalnya harga komoditas yang fluktuatif dan tingginya impor barang baku, serta hal lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya, kebijakan pemerintah buat memperkuat produksi dalam negeri itu sangat penting ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF jadi 3,2% ini merupakan kabar yang positif ya buat dunia termasuk Indonesia. Kuncinya adalah gimana kita bisa manfaatin momentum ini untuk memperkuat ekonomi nasional dan membuka peluang kerja baru. Oke, mungkin itu dulu bahasan kita kali ini. Kalau kalian suka konten ekonomi kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe supaya aku makin semangat bikin video baru. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.